Berita Sumsel 24 jam hari ini. Kesultanan Palembang Darussalam menggelar acara penganugerahan Darjah Kehormatan KPD dan upacara pengukuhan kekerabatan Kesultanan Palembang oleh Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikramo. Acara tersebut digelar di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam di Jalan Sultan M. Mansur Rabu malam lalu. Digelar dengan nuansa adat kebesaran Kesultanan Palembang Darussalam, 3 tokoh Sumsel menerima anugerah Darjah Kehormatan Kesultanan Palembang Darussalam dari Sultan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikramo SH.MKN. Ketiga tokoh itu yakni Rektor Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang Profesor Dr. Nyai Hodijah SAG MSI, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Sumsel Dr. Andes Ramlan Holdan, dan Direktur PT Citra Nusantara Gemilang Hilir Raya Palembang Herno Rosprijaji SIP MH MSI. Rektor UIN Raden Patah Profesor Dr. Nyai Hodijah SAG MSI mendapatkan gelar kehormatan Putri Ayu Suryo, Ramlan Holdan mendapatkan gelar kehormatan Pangeran Nato, dan Herno Rosprijaji mendapatkan gelar kehormatan Pangeran Kusumo. Penganugerahan Darjah Kehormatan Kesultanan Palembang Darussalam ditandai dengan penyematan kain selempang dan pin Kesultanan Palembang Darussalam. Selain itu juga dikukuhkan kekerabatan Kesultanan Palembang Darussalam yang terdiri dari berbagai kalangan seperti tokoh masyarakat, akademisi, seniman, komunitas, lembaga masyarakat, budayawan instansi, sejarawan, dan lain-lain. Sultan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikramo SH.MKN mengatakan penganugerahan Darjah Kehormatan Kesultanan Palembang Darussalam memiliki makna, memiliki nama yang baik, dan memiliki predikat yang baik. Sementara Putri Ayu Suryo Profesor Dr. Nyai Hodijah SAG MSI mengaku senang dengan gelar kehormatan yang didapat dari Kesultanan Palembang Darussalam ini. Menurutnya, gelar kehormatan ini merupakan salah satu bentuk upaya menghidupkan kembali Kesultanan Palembang Darussalam sehingga aspek-aspek budaya seperti peradaban dan tradisi bisa dilestarikan. Sedangkan Pangeran Nato Dr. Andes Ramlan Holdan berharap dengan gelar ini dia memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama mengawal adat istiadat di Kesultanan Palembang Darussalam. Sementara Pangeran Kusumo Herno Rosprijaji SIP MH MSI mengatakan dengan gelar ini dia sudah menjadi bagian dari Kesultanan Palembang Darussalam dan memiliki tugas dan tanggung jawab secara moral untuk memelihara dan melestarikan kebudayaan Kesultanan Palembang Darussalam. Pertama dengan anugerah penghargaan gelar kehormatan Pangeran Kusumo, saya sangat berbahagia dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Kesultanan Palembang Darussalam. Dengan gelar ini maka saya pribadi sudah menjadi bagian dari Kesultanan Palembang itu memiliki tugas tanggung jawab secara moral untuk memelihara dan melestarikan kebudayaan Kesultanan Palembang. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar melaporkan untuk palpres.com. Pemirsa, pemerintah desa Lubuk Mabar, Kecamatan Seksu, Kabupaten Lahad belum lama ini menyalurkan dana bantuan langsung tunai kepada warga desa. Bantuan ini disambut gembira warga karena dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Ramadan. Rona senang bercampur bahagia tampak di wajah warga desa Lubuk Mabar, Kecamatan Seksu, Kabupaten Lahad saat menerima bantuan langsung tunai yang disampaikan pemerintah desa. Sebab dalam kondisi pandemi dan menjelang bulan Ramadan, bantuan itu sangat menolong warga sebab warga bisa mencukupi kebutuhan saat memasuki bulan puasa. Kades Lubuk Mabar Yeni Pitiana mengatakan bahwa pihaknya sengaja menyalurkan BLT jelang Ramadan agar warga dapat memanfaatkannya dengan tepat. Dijelaskan Yeni, BLT tersebut diterima oleh 83 warga penerima manfaat. Masing-masing mendapatkan Rp300.000 yang bersumber dari dana desa tahun 2022.
Dia berharap warga dapat memanfaatkan BLT tersebut dengan sebaik-baiknya dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan nyaman. Jelaskan Bu Kades kegiatan pembagian BLT hari ini Bu Kades. Pembagian BLT hari ini momennya pas mau masuk Bertepatan dengan Jumat Barokah menjelang Ramadan. Pas masuk bulan puasa, jadi mereka bisa memanfaatkan beli bukaan, untuk sahur, sangat membantu lah. Berapa jumlah penerimaan dana BLT ini Bu? 83 Untuk bulan apa Bu? Januari, Besaran BLT-nya? 300.000 per kakak. Sementara Merzan, salah satu warga penerima BLT mengaku biasanya saat sahur pertama membutuhkan biaya karena tradisi keluarga untuk minta menu sahur spesial. Dia bersyukur mendapatkan BLT sehingga anak-anaknya bisa menjalankan ibadah puasa dengan semangat karena bisa menyantap sahur pertama dengan menu spesial. Ya, ini sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah membantu dan BLT ini sangat membantu bagi kami masyarakat. Ini bisa apalagi ini untuk masuk puasa dan bisa untuk membantu untuk berbuka dan makan sahur lah. Ini sangat berterima kasih lah. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palfresh.com. Sebanyak 19 anak yang mengalami bibir sumbing dan celah langit mengikuti operasi gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bekerjasama dengan Yayasan Umi Romlah dan Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Husin Rabu lalu. Bakti sosial itu digelar di Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir. Bakti sosial operasi bibir sumbing gratis yang digelar pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bekerjasama dengan Yayasan Umi Romlah dan RSU Dr. Andes Muhammad Husin ditinjau langsung Bupati Panca Wijaya Akbar. Dalam sambutannya, Bupati Panca mengatakan sangat terbantu dengan kegiatan operasi gratis bagi anak-anak yang menderita bibir sumbing ini. Pasalnya, biaya yang harus dikeluarkan untuk operasi bibir sumbing ini tidaklah sedikit. Menurut Panca, untuk sumbing ringan bisa mencapai 20 jutaan, sehingga bisa dibayangkan kalau ada anak yang menderita sumbing agak berat membutuhkan dana mencapai 80 juta rupiah. Untuk itu, ke depan Pemkab Ogan Ilir berencana akan menganggarkan dana khusus kegiatan operasi bibir sumbing setiap tahunnya. Paling tidak, 10 anak setiap tahunnya bisa di-cover melalui APBD untuk dilakukan operasi gratis. Panca minta kepada Dinas Kesehatan untuk mendata beberapa jumlah anak penderita bibir sumbing. Nanti akan dilakukan lagi kegiatan operasi gratis melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Ilir. Ya, tentunya saya atas nama pemerintah terima kasih kepada Yayasan Umi Romlah dan Dr. Iqbal. Alhamdulillah ada bakti sosial yang memang rutin setiap tahun diselenggarakan, dan kami atas nama pemerintah selain ucapan terima kasih, kami juga hanya dapat membantu fasilitas rumah sakit yang ada dan juga tim dokter pembantu maupun perawat pembantu untuk menangani pasien atau pasca operasi. Dan semoga kegiatan rutin ini juga menjadi semangat kami ke depan untuk mendata ulang berapa memang jumlah yang ada pasien bibir sumbing yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Karena seperti disampaikan Dr. Imal tadi, bukan perbedaan kelahiran saja, sumbing ke depan terkait mentalnya saat bersosialisasi itu sangat berpengaruh pada penderita bibir sumbing. Pada itu, melalui momentum ini semoga ke depan kegiatan rutin melalui bakti sosial diselenggarakan, dan kami juga atas nama pemerintah dapat memberikan sumbangsi paling tidak per tahun 10 pasien atau 15 pasien. Sementara itu, dokter ahli bedah plastik rekonstruksi estetik kranio maksinofaksial Iqmal Perlianta yang mengoperasi anak-anak tersebut mengatakan penyebab dari bibir sumbing adalah terkait asupan gizi yang dikonsumsi para ibu hamil. Untuk itu harus diperhatikan oleh para ibu hamil. Lanjutnya, jangan sembarangan mengkonsumsi obat, di mana berdasarkan pengalamannya banyak penderita bibir sumbing berasal dari warga tak mampu. Ditambahkannya, bakti sosial operasi bibir sumbing gratis ini sudah berlangsung sejak tahun 2012. Hingga saat ini, Yayasan Umi Romlah sudah berhasil mengoperasi sedikitnya 2.930 anak. Reporter dan juru kamera Wijan, palfresh.com.
Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pendekatan Disbudpar Sumsel bersama Museum Negeri Sumsel dalam menumbuhkan kesadaran pelestarian benda-benda bersejarah membuahkan hasil. Secara beruntun, usai melaksanakan program Museum Masuk Desa di Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya, Kabupaten Oku pekan lalu, warga desa tersebut menyerahkan benda bersejarah dan cagar budaya milik mereka. Kehadiran Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Aufasah Rizal bersama Kepala Museum Negeri Sumsel Chandra Amprayadi di Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya, Ogan Komering Ulu tidak disia-siakan oleh warga setempat. Usai tokoh adat Desa Kedaton Kadir menyerahkan kapal antik bersejarah di sela acara Museum Masuk Desa, lalu Kepala BPD setempat Arman berencana menghibahkan makam Puyak Seringi, pendiri Desa Kedaton kepada Museum Negeri Sumsel. Menyusul seorang warga setempat yang juga zuriat pembarap Cik Husin bin Depati Cik Nanang, Win Pauzi bin Haji Pauzi menghibahkan sejumlah benda bersejarah yang merupakan peninggalan dari kakeknya dengan harapan bisa bermanfaat bagi anak keturunan dari warga Desa Kedaton. Saya zuriat dari keturunan pembarap Cik Husin bin Depati Cik Nanang, Desa Kedaton, menghibahkan barang-barang bersejarah beliau, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak keturunan. Amin. Dari Desa Kedaton. Sementara Kepala Disbudpar Sumsel, Dr. Aufasah Rizal mengaku bersyukur melalui kegiatan Museum Masuk Desa ini, masyarakat Kedaton mulai sadar akan pentingnya melestarikan peninggalan sejarah. Baik Sobat Budaya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan melalui Museum Negeri Sumatera Selatan kami melakukan kegiatan Museum Masuk Desa, dan hari ini kegiatan kami lokusnya adalah di Desa Kedaton, dan Alhamdulillah hasil dari kegiatan ini masyarakat Kedaton mulai sadar akan pentingnya kita melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah. Terbukti hari ini saudara kita Win Pauzi dengan rela dan ikhlas menyerahkan peninggalan-peninggalan sejarah yang selama ini tersimpan namun tidak terawat dengan baik. Dan dengan penjelasan kita bahwa fungsi museum adalah untuk mengkoleksi semua benda-benda bersejarah, kemudian kita lakukan renovasi, kita lakukan juga konservasi sehingga benda-benda bersejarah ini tetap terawat dan memiliki nilai sejarah untuk generasi muda yang akan datang. Amin. Dan ini kami sekali lagi Pak Win terima kasih dengan sadar, dengan ikhlas Pak Win sudah menyerahkan benda ini, dan kami berjanji melalui Museum Negeri yang di bawah pimpinan Pak Chandra kami akan rawat dan kami akan lestarikan benda-benda ini sehingga dia akan punya nilai sejarah, dan juga bagi anak cucu kita generasi muda akan tahu bagaimana sejarah perkembangan. Apalagi ini kapak yang kita belum tahu nih fungsinya apa dan ini digunakan kapan, kita akan cari referensinya sehingga kita tahu kapak yang berbentuk ini dulunya digunakan kapan dan untuk apa. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Win, terima kasih atas hibahnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah ibadah buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reporter Sri Depi, juru kamera Ki Agus Yahya, palfresh.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Aufasah Rizal Sarkomi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita akan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Something spooky, I do for you.
1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar SMP Negeri 2 Lubuk Linggau mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linggau bisa, Sependa bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marhaban ya Ramadan. Saya Haji Iksan Baijuri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua dalam melaksanakannya. Atas nama Kepala Kantor dan keluarga, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama membersihkan diri dengan mensucikan hati, memperbanyak ibadah agar puasa kita menjadi puasa yang terbaik saat ini. Saya, Rafrika Sari, Kepala Sekolah dari RAUMI, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Dalsana Sution, sampai jumpa.